aset yang ada di ini kapitalisasi nilai aset ya di kita ya, yang milik kita, yang tidak dipisahkan ini. Itu yang dikelola di OPD itu ada 40 triliun lebih. Nilainya fantastis kan gitu. Nah, tapi dalam memberikan kontribusi pendapatan, ini kemarin pendapatan dari aset daerah ini tahun 2020 itu cuma 1,4 miliar. Nah, ini yang menjadikan bahan kita, ya mungkin sekali lagi karena ini sebuah apa ya, namanya ya, saya mengatakan bukan sesuatu yang negatif, tapi mungkin kalau dulu terbuai bahwasanya memang pajak daerahnya cukup optimal, sehingga kita tidak terlalu apa ya, tidak terlalu fokus atau tidak terlalu apa ya istilahnya berkutat pada sisi ini, sehingga inilah yang harus kita perbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut mengayu bagio hari ulang tahun Provinsi Jawa Tengah yang ke-71. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Bambang Haryanto Baharudin, Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan. Apa kabar Pak Bambang? Baik Pak Bambang. Ya, ini saya mau mengajak diskusi mengenai apa yang terjadi di Jawa Tengah, di Provinsi Jawa Tengah. Di dalam situasi pandemi COVID, ya, terutama menyangkut tentang kinerja keuangan. Nah, bagaimana kinerja anggaran Pemprov Jawa Tengah selama era pandemi ini? Baik jika dilihat dari sektor pendapatan maupun pengeluarannya. Ada simpang siur informasi mengenai rendahnya penyerapan anggaran, terutama yang untuk penanganan COVID. Mungkin Pak Bambang bisa jelaskan soal ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Bambang. Jadi artinya kan ini kan tahun kedua ya kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau tahun 2020 itu kan sebetulnya APBD yang yang ditetapkan itu kan perencanaannya tidak direncanakan adanya pandemi kan. Beda dengan setelah 2021 ini kayak gitu dong. Nah, tentunya bahwasanya dinamika pelaksanaan APBD pasti ada, karena bagian juga hari ini ada kondisi yang sangat dinamis, fluktuatif begitu, tidak normal. Sehingga salah satu contoh kayak gitu saja dari sisi postur APBD yang paling terasakan tergerus adalah dari sektor pendapatannya kan begitu itu dong. Nah, dalam satu, yang kedua tentunya banyak program dan kegiatan yang mesti harus barangkali bisa direalisasi lebih lanjut, karena bagaimana juga kita pahami bahwasanya pandemi COVID-19 ini punya dampak besar pada dua hal, yaitu di sektor kesehatan dan sektor ekonomi. Nah, tentunya inilah yang menimbulkan dinamika dan fluktuasi sendiri di APBD itu, pelaksanaan APBD itu sendiri. Kaitannya dengan pertanyaan tadi masalah penyerapan dana untuk alasan COVID, saya kira saya ingin cuma menyampaikan informasi saja bahwasanya beberapa waktu yang lalu ini sudah diklarifikasi oleh pimpinan Dewan kepada eksekutif yang berkompeten begitu. Nah, ternyata apa yang mereka sampaikan di hadapan pimpinan Dewan yang diinformasikan kepada kami pada saat
rapat Banggar bahwasanya itu semua cuma persoalan-persoalan apa ya teknis pelaporan saja. Jadi mungkin apa namanya laporan yang diupdate oleh pusat itu sebenarnya lebih lambat daripada apa yang sudah Jawa Tengah laporkan. Jadi saya kira itu Mbak Bambang yang terjadi faktanya. Ya, mungkin bisa lebih di apa Pak, dielaborasi lagi mengenai pendapatan seberapa terpengaruh ini situasi COVID ini terhadap pendapatan Jawa Tengah. Ya jelas Pak itu ya. Begitu kita kan turun balik saja untuk 2020 kita sendiri kan turun sampai 1,9 triliun ya. Karena itu tadi. Tapi ini tadi sekaligus ini menjadikan sebuah inspirasi bagi kita semua untuk kembali lagi bagaimana pandemi COVID-19 yang jangan dimaknai sebagai musibah saja, tapi juga harus bisa dimaknai sebagai hikmah supaya kita lebih inovatif, lebih cerdas dalam berkreasi begitu, sehingga itu tadi. Ini kan faktanya begini Pak Bambang ya. Hari ini kita masih terbuai gitu loh, bahwasanya senantiasa bahwa kontribusi terbesar di PAD kita itu adalah tetap dari pajak daerah gitu loh. Ini memang tidak bisa kita menafikan begitu saja gitu loh. Tapi mestinya kan harus ada upaya-upaya penyeimbang. Upaya-upaya penyeimbang apa? Gitu loh. Karena sejatinya pertama, kalau dirisasi pajak daerah, seperti dulu saya pernah sampaikan pada saat kita wawancara dengan Pak Bambang juga, bahwasanya kita sudah terbatasi. Pajak yang menjadi otoriti atau kewenangan kita sudah dibatasi sesuai dengan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah, cuma hanya 5 gitu. Nah, tapi kita kan punya sektor-sektor yang bisa mengeksplor ataupun menghasilkan pendapatan, yaitu dari aset kita maupun dari BUMD kita. Ya inilah Pak Bambang, dua hal ini yang menjadikan sebuah concern kita supaya sekali lagi dalam perjalanan ke depan seperti ini hikmah daripada pandemi 19 ini bahwasanya paling tidak ke depan elemen pendapatan asli daerah itu ya jangan terlalu timpang lah ya antara pajak daerah terus dividen BUMD maupun bagaimana aset yang dikelola oleh OPD untuk bisa memberikan kontribusi kepada PAD itu sendiri. Begitu Pak Bambang. Ya, Pak Bambang, memang ini menarik analisa Pak Bambang ini. Jadi kalau dari sektor pajak itu sudah jumlahnya sudah hampir maksimal lah ya. Apalagi dia ada kemungkinan turun kalau pada wajib pajaknya ini mengalami masalah seperti dalam pandemi ini. Jadi yang menarik ini dua, yaitu aset dan BUMD. Mungkin yang belum banyak diketahui orang itu bagaimana mengenai aset, Pak Bambang. Ya. Jadi begini, Pak Bambang ya, aset yang kita miliki sesuai dengan undang-undang tentang pengelolaan barang daerah itu kan ada 2 klaster ya, aset yang dikelola oleh OPD, oleh eksekutif. Dalam hal ini adalah kita sering mengenal dengan aset yang tidak dipisahkan dan aset yang dipisahkan yang ada di BUMD kita. Kalau kita lihat sekarang saya ada data kebetulan ini Pak Bambang ya. Sebentar. Saya kemarin dapat baru dari ini. Kalau kita lihat coba, aset yang ada di ini kapitalisasi nilai aset ya di kita ya, yang milik kita, yang tidak dipisahkan ini. Itu yang dikelola di OPD itu ada 40 triliun lebih. Nilainya fantastis kan gitu. Nah, tapi dalam memberikan kontribusi pendapatan, ini kemarin pendapatan dari aset daerah ini tahun 2020 itu cuma 1,4 miliar. Nah, ini yang menjadikan bahan kita, ya mungkin sekali lagi karena ini sebuah
saya mengatakan bukan sesuatu yang negatif, tapi mungkin kalau dulu terbuai bahwasanya memang pajak daerahnya cukup optimal, sehingga kita tidak terlalu tidak terlalu fokus atau tidak terlalu istilahnya terkutat pada sisi ini, sehingga inilah yang harus kita perbaiki. Jadi saya kira ini perubahan paradigma dalam bagaimana kita mengkolek PAD ini, tentunya harus dimulai dari hari ini dengan adanya hikmah dari pandemi ini. Tapi sekali lagi sebetulnya, tapi saya catatan tadi Bapak. Jadi dari sisi pajak daerah itu sebetulnya juga ada hal-hal yang harus lebih dioptimalkan lagi juga. Karena apa? Persoalan faktornya. Kalau oke lah, kalau hari ini mungkin karena memang kemampuan wajib pajak ya untuk membayar, sehingga terjadi penurunan gitu. Tapi ada sisi-sisi yang lain sebetulnya. Sisi yang lain apa? Yaitu pertama, bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi pajak daerah yang ada di sini. Sebutlah misalnya salah satu caranya. Bagaimana warga Jawa Tengah itu paling tidak gitu loh, bisa semua, kalau maksimal lebih bagus, bahwasanya semua lebih bagus maksud saya, kendaraan yang dimiliki itu harus bernomor Jawa Tengah gitu loh. Jangan orang Semarang tapi punya kendaraannya di L atau Surabaya atau Jakarta. Karena kita harus pahami bahwasanya kewajiban kita membayar pajak itu sebetulnya kalau saya rumuskan kan dari kita dan untuk kita saja. Karena apa? Pajak itu kan nanti feedback-nya untuk biaya pembangunan, belanja pembangunan. Nah, inilah yang seperti itu. Sehingga kita ingin bagaimana menyampaikan pendidik kepada masyarakat, bahwasanya kalau masyarakat ingin mendapatkan suatu layanan yang baik dari pemerintah dengan adanya suatu pembangunan yang baik, yaitu tadi konsekuensinya adalah bagaimana kita kesadaran kita untuk membayar manakala kita menjadi wajib pajak. Nah, ini pun DPR sudah mencoba berkolaborasi dengan OPD terkait. Beberapa bulan yang lalu kita melaksanakan kegiatan sosialisasi bersama untuk melakukan kesadaran pajak untuk pembayaran ataupun untuk kesadaran membayar pajak. Tapi saya kira sosialisasi ini mesti harus tidak masif hanya dengan kami saja, tapi mesti harus ada kiat-kiat lain. Misalnya bagaimana berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa, siswa, dan juga mungkin LSM dan sebagainya, untuk bagaimana bersama-sama menyadarkan seperti ini. Nah, tentunya semuanya itu harus dilaksanakan dengan pendekatan dua hal yang menurut saya. Pendekatannya itu harus pendekatan yang soft approach, kemudian pendekatan ini juga harus bagaimana kita bisa memetakan culture masing-masing daerah. Karena tentunya tentunya bagaimana kita pendekatan kepada masyarakat Pantura lah misalnya itu. Tentu akan beda dengan yang ada di selatan Jawa Tengah ini misalnya, menurut hemat saya begitu Bapak. Ya, menarik sekali Pak Oma. Saya ingin kembali ke aset tadi. Kalau 48 triliun ya, 40. kalau selama ini 40. mungkin 40, 40 ya. Kalau selama ini belum maksimal, ya sekarang ke depan. Nah, saya mau tanya kepada Pak Bambang Haryanto ini, kira-kira bagaimana jalan memanfaatkan aset itu Pak? Mungkin ada gagasan Pak? Ya, tentunya bagaimanapun juga begini. Ini jadi kemarin itu katakanlah ini tata kelolanya itu ya linear aja gitu loh. Dari tahun ke tahun, dari masa ke masa ya begitu-begitu saja. Lah, tentunya saya kira bahwasanya sekali lagi karena ini aset yang ada ini kan aset yang ada di OPD ya. Baik itu OPD pengguna maupun OPD pengelola gitu loh. Ini ada dua klaster itu. Tentunya kita pahami bahwasanya ini sebetulnya OPD masing-masing ini kan bukan OPD penghasil ya. Artinya kan sejatinya aset yang ada mereka itu paling tidak adalah bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat lah. Misalnya begitu ya. Saya kasih contoh aja gitu loh. Misalnya aset yang ada di Dinas Pertanian dalam bentuk balai-balai gitu loh. Itu di sana kan mestinya kan filosofi ataupun tujuannya adalah bagaimana mungkin di sana pelaksanaan penelitian, pengembangan bibit
yang nantinya mungkin akan bisa dibagikan kepada petani untuk bisa menghasilkan produksi yang lebih besar dan sebagainya. Ini misalnya begitu loh. Nah, itu memang itu apa namanya filosofi agenda itu tidak berarti salah gitu loh. Tapi ternyata ada hal yang setelah kita cermati lebih jauh, barangkali ini yang lebih bisa dimanfaatkan, dioptimalkan. Karena apa? Banyak aset kita katakanlah di balai-balai itu, asetnya puluhan hektar. Tapi sebenarnya yang dimanfaatkan baru 1-2 hektar kayak gitu. Masih banyak yang kosong begitu loh. Saya tidak mengatakan mangkrak atau idle ya, tapi kosong belum termanfaatkan. Nah inilah barangkali. Tentunya karena bagaimanapun juga ini adalah bukan OPD penghasil, salah satu solusi yang paling mungkin paling bisa dilaksanakan ya tentunya kerjasama dengan pihak ketiga itu. Pihak ketiga itu tentunya ya bisa swasta dan sebagainya. Ini yang mungkin sedikit. Lah, tentu untuk itulah barangkali kita harus bisa bisa istilahnya apa ya, menjual daya tarik aset kita supaya bagaimana bisa menarik untuk dikerjasamakan ataupun menarik pihak ketiga untuk mau bekerja sama. Saya kira itu Pak Bambang antara itu. Ya, apakah tidak mungkin ya ada strukturisasi kalau memang OPD yang bukan pengelola hasil itu asetnya dipindahkan ke OPD yang pengelola hasil gitu Pak kira-kira? Enggak, kebetulan sebetulnya ini semua ini baik pengelola maupun pengguna ini sebenarnya memang pakemnya itu bukan OPD penghasil kayak gitu loh. Ya. Cuma faktor kan seperti kayak gini, dikerjasamakan ataupun dijual kan begitu loh. Kan begitulah. Lah kalau sebelah sini, kalau proses-proses ini tentunya gitu loh. Bagaimanapun juga kita lebih melirik pada opsi yang bagaimana dikerjasamakan. Nah kalau semuanya nanti dilepas kayak gitu, ya nanti kita tidak punya kira-kira begitu. Ya, baik. Ini yang masih potensial ya, aset ini masih potensial besar. Nah, sekarang bagaimana dengan peran BUMD, Pak, yang harus ditingkatkan? Ya, jadi dulu hari ini pemikiran-pemikiran yang ada di Komisi C ya, tentunya ingin saya sampaikan bahwasanya alhamdulillah beberapa hari yang lalu saya ikut webinar dari Bank Jateng itu. Artinya ternyata webinar itu semacam apa ya, publikasi lah tentang keberhasilan Bank Jateng, prestasi Bank Jateng di era pandemi ini. Gitu. Jadi sangat menarik bahwasanya tapi data saya dapat yang penting karena pada waktu itu saya cuma menjadi peserta, yang saya pahami bahwasanya ternyata Bank Jateng ini semua indikator keberhasilan sebuah bank itu ternyata angkanya di atas nilai rata-rata Bank Umum Nasional. Salah satu pertumbuhan aset, pertumbuhan kredit maupun pertumbuhan dana pihak ketiga. Ini sehingga lah hari ini Bank Jateng sudah masuk kategori bank sehat begitu dan ini juga kalau tidak salah untuk di Kautan Jawa Bali ya ataupun Pulau Jawa ini menjadikan bank yang nomor 1 itu loh. Hasil riset daripada Pancara Infobank gitu. Jadi yang seperti itu. Nah, tentunya kita harus sebetulnya ini prestasi yang sangat membawakan, tapi bukan berarti harus jadi cepat puas begitu. Ini menjadi kesempatan untuk bagaimana manajemen Bank Jateng menjadikan ini sebagai motivasi ya untuk lebih meningkatkan seperti itu. Karena seperti dulu saya pernah sampaikan juga di forum ini gitu loh, bahwasanya nanti bersama-sama dengan komisi saya kan akan ada pembenahan regulasi dalam bidang masalah kelembagaannya. Nah, untuk itu yang sisi lain begini. Jadi kan BUMD kita ada 11, terbagi pada 2. Gitu. BUMD yang bergerak di sektor jasa keuangan dan non jasa keuangan. Nah, yang menjadi persoalan ini yang jasa keuangan, Pak Bambang. Antara satu dan satunya ini kadang-kadang tumpang tindih dalam bisnisnya, gitu loh. Jadi ini juga ngatur sektor pariwisata, ini juga ada sektor pariwisata, ini punya bisnis perkebunan, ini juga ada inilah dan sebagainya. Ini yang harus kita pahami. Sehingga
berdasarkan ini kebetulan memang ada amanat PP 54 2017 tentang penataan kelembagaan ini, maka wacana yang ada di teman-teman di Komisi C ini, pemikiran kita di Komisi C ini adalah bagaimana pembenahan BUMD ini di cluster mulai dari sisi core bisnisnya, sehingga mungkin nantinya secara jumlah tidak terlalu banyak, karena nanti bagaimana mungkin kita holdingkan. Jadi nanti ada induk perusahaan, ada anak perusahaan seperti itu, sehingga nanti ada holding BUMD kita yang bergerak di bidang pariwisata, ada holding kita yang di bidang pangan, misalnya begitu. Ini yang termasuk juga nanti kalau memungkinkan juga kita kaji bersama. Kalau memungkinkan nanti juga bisa gitu loh, supaya bagaimanapun juga nanti ada holding BUMD kita yang ada di jasa keuangan gitu loh. Jadi mungkin bisa Bank Jateng sebagai lead-nya, sedangkan nanti mungkin BPR, BKK dan BKK itu sendiri mungkin bisa menjadi bagian daripada anak perusahaan seperti itu. Kira-kira begitu Pak Bambang. Pemikiran-pemikiran ada yang hari ini yang ada di kita ini, Komisi C. Ya, bagus sekali Pak. Saya kira konsep-konsepnya ini bagus sekali. Nah, sekarang kita kembali ke masalah anggaran Pak. Apakah APBD ini juga ada revisi-revisi lagi ya, karena mungkin kebutuhan refocusing untuk penanganan COVID, atau justru karena target penerimaannya tidak terpenuhi sehingga perlu direvisi lagi? Dari sisi kemarin, jadi kalau refocusing ini kan mekanisme yang ada kan dilakukan oleh eksekutif, kami cuma sekedar mendapat laporan kan begitu ya. Ini mekanisme begitu. Nah, kalau kemarin apa yang disampaikan kepada kita, memang ada kebutuhan kira-kira sampai 200 miliar ya untuk refocusing dana itu dalam konteks betulnya begini. Ini kan kita sudah ini kan pengalaman kedua ya, refocusing dalam arti kata untuk penguatan penanganan COVID ini kan gitu loh. Nah, supaya ini sekali lagi supaya itu tadi benar-benar tepat sasaran. Karena sebetulnya yang akan sulit itu sebetulnya pertama dari bagaimana mengimplementasikan daripada anggaran itu sendiri. Contoh gitu loh ya. Misalnya tentang jaring pengamanan sosial, bantuan-bantuan yang namanya bansos. Kan sudah sumbernya kan sekarang kan sudah banyak gitu. APBN ada, APBD kabupaten ada, dana desa ada gitu. Nah, sehingga kalau toh nanti provinsi masuk ke sana dan yang dibutuhkan itu benar-benar nyasar kepada tepat sasaran. Artinya kepada penerimaan manfaat yang memang belum mendapatkan sama sekali gitu. Ini seperti itu. Nah, inilah yang kemarin sedang ditelusur lagi, sedang direkap lagi supaya bagaimanapun juga itu tadi, dan berdasarkan itu kemarin katanya kebutuhannya 200 miliar gitu. Itu yang terjadi yang disampaikan oleh eksekutif dalam kaitannya dengan refocusing APBD itu sendiri. Pak Bambang Arianto, ini selain penambahan anggaran untuk penanganan COVID, ya, ini kan pandemi COVID ini juga sebenarnya menyebabkan penghematan yang sangat besar karena mobilitasnya dibatasi, maka kegiatan birokrasi juga terkurangi. Itu seberapa banyak yang bisa mungkin ini akan muncul pada saat nanti kita pembahasan APBD perhitungan ya Pak Bambang ya. Nah, ini kan artinya tapi kalau pemahaman saya gitu loh, ini secara kasat mata saja. Mungkin kan karena hari ini kan adanya PPKM level 4 itu aktivitas kita dibatasi, terutama aktivitas yang keluar begitu loh. Paling kan mungkin yang akan berkurang barangkali kan ya belanja perjalanan dinas kan begitu loh. Ini mungkin yang mungkin ada yang agak bisa diefisienkan gitu, karena
karena kondisi ya, karena keadaan, itu yang pertama. Yang kedua, karena kita juga tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan pertemuan-pertemuan dalam jumlah besar dan juga tidak menerima kunjungan dari luar daerah begitu, mungkin ya anggaran jamuan mungkin barangkali seperti itu. Tapi mungkin nanti akan secara realnya, secara konkretnya kita akan bisa lihat pada saat nanti di APBD perhitungan. Saya kira gitu Pak Bapak. Ya, baik. Ini ada kabar yang mulai menggembirakan ini. Jadi ekonomi di Indonesia termasuk Jawa Tengah sudah mulai bangkit. Salah satu indikasinya adalah ekspor sudah mulai bergerak, termasuk dari industri di Jawa Tengah. Nah, pertanyaannya apakah tanda-tanda ekonomi membaik itu juga sudah diperhitungkan atau bahkan sudah terasa dalam perencanaan pendapatan? Jadi begini Pak Bambang, kita kemarin baru menyelesaikan pansus perubahan RPJMD ya. Jadi kan karena ada kondisi yang emergensi seperti ini, kondisi darurat pandemi ini, sehingga RPJMD 2018-2023 ada perubahan dalam dua hal ya. Perubahan dari sisi pendapatan dan juga indikator kinerja utama. Itu yang menjadi ini bahasanya pokok. Nah, dari sisi kita alhamdulillah kemarin sudah bisa disepakati bahwasanya kita tetap terutama dari sektor pendapatan, apa yang diusulkan oleh eksekutif tidak kita sepakati sepenuhnya. Sehingga angka yang kita inginkan khususnya dari sektor pendapatan paling tidak terlalu jauh dengan perencanaan RPJMD tahun 2018 gitu loh. Karena dasarnya apa? Itu tadi seperti disampaikan Pak Bang. Jadi kita mesti harus membaca atau melihat ataupun menghadapi pandemi ini dalam kaitannya dengan kita mengelola pemerintahan ini tetap dengan spirit optimistis gitu loh. Jangan spirit pesimis. Nah, faktanya seperti ini. Nah, karena apa? Seperti disampaikan Presiden juga berkali-kali bahwasanya itu tadi kita ini harus bisa menjadi bangsa yang tangguh. Kita bisa menjadi masyarakat yang kuat gitu. Sehingga dalam menghadapi seperti ini, tentunya kita sebagai aparat pemerintahan tidak boleh terus cengeng dan sebagainya. Tapi harus bisa menghadapi dengan optimis seperti ini dan kerja keras. Dan insya Allah seperti ini. Nyatanya kemarin kan saya katakan pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga yang secara nasional 7%, di Jawa Tengah kalau nggak salah 5, berapa persen itu Pak Bambang, memang di bawah. Nah, sehingga indikator dari inilah spirit yang ada di pansus kemarin mengatakan perubahan yang ada khususnya dari sektor pendapatan jangan terlalu jauh dengan apa yang sudah direncanakan di 2018 gitu loh. Dan alhamdulillah ini bisa disepakati bersama. Gitu Pak Bambang. Ya, Pak, kita kembali ke tadi ya, peran BUMD. Tadi kan diharapkan oleh Pak Bambang Haryanto supaya ini meningkat. Nah, pertanyaan saya, bagaimana trennya sebenarnya? Apa yang dihasilkan oleh BUMD untuk APBD ini dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang seperti apa? Ya, peningkatannya sangat signifikan atau seperti Jadi, apa? itu tadi. Saya katakan bahwasanya ya kalau kita bicara kalau menyandarkan atau berharap BUMD untuk bisa berikan kontribusi kepada PAD gitu ya. Hari ini ya tentunya yang sangat-sangat senantiasa dari awal kita sampaikan bahwa yang masih menjadi tumpuan kita dan juga menjadikan sebuah harapan kita ada masih di Bank Jateng. Nah, untuk itulah sekali lagi kita sampaikan kita harus bagaimana memanfaatkan peluang yang ada. Nah, tentunya saya ingin kami sampaikan salah satu tadi Pak Bambang. Jadi itu tadi mungkin upaya dari manajemen ataupun dari
pengurus BUMD itu sendiri mungkin belum masih kita harus kita dorong terus ya untuk kita tingkatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tadi karena terjadinya duplikasi antara satu BUMD dalam bisnisnya, ini yang harus bisa kita benahi. Tapi maka daripada itu, mestinya kalau orang menjadi pengurus, menjadi top manajemen BUMD, kita harus menyadari bahwasanya itu memang kita pahami bahwa ini kultur yang ada di BUMD tentunya tidak bisa dengan masalah di swasta murni kayak gitu loh. Tapi kita harus pahami bahwasanya amanat daripada undang-undang mengatakan bahwasanya amanat PP mengatakan bahwa salah satu tujuan dari BUMD itu sendiri adalah mendapatkan keuntungan, mencari laba gitu loh. Di samping bagaimana bisa memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Tapi ini juga ada, jangan dilupakan gitu loh. Karena muncul seperti kayak gini masalah mendapatkan laba. Sehingga kita harapkan itu sekali lagi kita tentunya kita berharap bahwasanya ke depan kita coba akan dalam konteks kita di DPR Komisi C sebagai lembaga pengawas gitu ya. Karena kan nantinya kan kalau di BUMD sendiri ada pengawas internal, ada komisaris kan begitu ya yang seperti ini. Tapi kita dari sisi sebagai pemegang saham, wakil dari pemegang saham, sebagai pemilik itu pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, DPRD salah satu unsurnya, tentunya kita memberikan pengawasan dan akan sengaja itu tadi ke depan akan kita awasi supaya bagaimana etos kerja daripada BUMD ini akan semakin gigih. Tidak hanya sekedar itu tadi sering ini guyonannya teman-teman ini ya di Komisi C itu loh. Jangan kayak lagu Dondong Ngopo Salah gitu loh. Jadi kan ada, sayangnya kan ada Dondong Ngopo Salah, duku cilik-cilik, andong ngopo becak melaku dimilah ini yang seperti ini. Ini jadi etos ini yang harus kita rubah. Sekali lagi bahwasanya kita berharap bahwasanya paradigma yang ada baru yang ada di DPRD dalam santri fungsinya itu tentunya juga harus bagaimana diimbangi dengan paradigma yang ada di kantor atau eksekutifnya seperti itu. Jadi kita akan tetap mengedepankan pengawasan yang sifatnya objektif, yaitu proporsional dan tetap menjaga integritas. Gitu. Jadi kita tidak ada sedikit pun dalam melaksanakan itu membawa spirit yang aneh-aneh kayak gitu. Kira-kira itu. Ya, Pak, ini yang juga sangat penting, apalagi di situasi masyarakat mengalami pandemi semacam ini ya, mereka kebutuhan untuk dibantu itu sangat luar biasa. Nah, kemudian perusahaan-perusahaan itu termasuk BUMD maupun perusahaan-perusahaan lain yang ada di Jawa Tengah itu kan mempunyai CSR, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Itu bagaimana cara pengelolaannya dan masyarakat banyak yang tidak tahu itu. Kalau mereka supaya mendapat itu seperti apa itu Pak Bambang? Jadi kan pertama itu kan CSR itu kan amanat undang-undang perseroan terbatas ya. Jadi di sana ya, jadi di sana nanti rumusnya kan sudah ada itu loh. Jadi CSR yang harus kita berikan itu nanti diambil dari berapa persentase laba kita dan sebagainya. Itu kan ada rumus untuk menghitungnya. Sebetulnya kalau proses barangkali begini, kalau saya dapatkan begini Mas Pak Bambang ya. Itu bukan karena masyarakat tidak tahu. Mungkin BUMD kita juga tidak begitu familiar di masyarakat gitu loh. Kan begitu loh. Ya sekarang mohon maaf gitu loh. Paling mungkin yang salah karena ya ini karena kaitannya dengan karena kaitannya dengan bisnis keuangan yang mungkin ini menjadi faktor yang utama kebutuhan masyarakat dalam hal misalnya masalah permodalan, sehingga yang mungkin paling dikenal di masyarakat itu adalah BUMD kita yang bergerak di jasa keuangan dan begitu. Tapi BUMD kita yang lain kan apa sih yang tahu misalnya Citra Mandiri, CMJT gitu. Nah, terus kemudian SPJT dan sebagainya gitu loh. Nah, sekarang nggak usah jauh-jauh gitu loh. Ini CMJT itu punya unit usaha yang kebetulan lokasinya di daerah saya di Pak Bambang. Gitu loh. Itu ada 2 unit usahanya CMJT. Itu ada 1 pom bensin, 1 rumah makan gitu. Nah, coba kita bicara
masyarakat sekitar situ ya mungkin bagaimana, dia tidak memahami. Meskipun secara prosedural tentunya biasa-biasa saja. Kalau masyarakat memang membutuhkan, ya tentunya bisa mengajukan langsung proposal itu kepada perusahaan. Sehingga kadang-kadang kita yang akan memfasilitasi sebagai bridge ya, sebagai menjembatani ya Pak Bambang ya. Jadi kalau ada masyarakat seperti kayak gitu, misalnya seperti itu, kita mintakan kayak gitu. Karena itu tadi, karena ketidaktahuannya seperti itu. Karena ini belum familiarnya seperti itu. Jadi kalau saya sepanjang pengalaman saya dalam proses prosedur untuk mendapatkan CSR itu sebenarnya tidak terlalu birokratif maupun rumit kayak gitu. Cuma masalahnya yang saya inginkan adalah bahwasanya pertama mungkin BUMD kita belum familiar di masyarakat dan juga masalah CSR itu, tapi yang memang harus kita pahami CSR kita ya belum terlalu signifikan lah kayak gitu loh, karena kendali lagi laba-laba mereka juga seperti gitu kan Pak Bambang gitu. Baik Pak, mungkin ada pertanyaan lain begini. Ini di dalam situasi pandemi ini, bagaimana kinerja DPRD, termasuk Komisi C, di dalam memantau, mendorong, mengawasi kinerja Pemprov dalam mengatasi pandemi dalam bidang kesehatan maupun dalam pemulihan ekonomi. Kaitannya dengan masalah hal-hal ini, besok kita ada pansus yang akan merekomendasikan dan merumuskan gitu loh. Sebetulnya relasi dalam konteks untuk ini antara kita bagaimana? Karena sekali lagi yaitu tadi, karena ini sesuatu yang tidak terencanakan, yang namanya musibah kayak gitu, bencana, kan akhirnya harus harus ada sebuah inovasi dan kreativitas kan begitu Pak Bambang. Nah, kaitannya dengan seperti ini yang akan lebih lebih firm ya dalam proses relasi kita antara legislatif dan eksekutif dalam hal yang tadi Pak Bambang katakan. Tapi dalam konteks yang sifatnya rutin begitu, ya kita tidak terlalu terbatasi ya. Karena pada dasarnya hari ini yang namanya dengan adanya kemajuan teknologi informasi kan sangat luar biasa ya, sehingga kendala-kendala itu mungkin bisa kita hadapi. Sehingga kita kadang-kadang misalnya gitu loh, untuk bagaimana kita bisa mengumpulkan rapat-rapat kan bisa juga lewat Zoom meeting kayak gitu loh. Nah, kemudian juga dalam konteks untuk bagaimana menegakkan disiplin protokol kesehatan, kayak apapun kita sebagai kan kita harus bisa menjadi teladan untuk bagaimana kepada masyarakat untuk memberikan contoh ya untuk penegakan disiplin protokol kesehatan itu sendiri. Jika memang untuk di era pandemi ini ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya spesifik itu loh. Artinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota dewan secara personal di daerah pemilihannya. Nah ini nanti bisa kita dinamis saja apa yang kira-kira kita awasi gitu loh. Kalau hari ini kemarin begitu ada ledakan kasus yang cukup tinggi, ada PPKM darurat, kita tentunya mencoba dalam melakukan kunjungan dapil ini di daerah masing-masing mengawasi bagaimana masalah ketersediaan oksigen, obat-obatan, terus kemudian juga ketersediaan tempat tidur di rumah-rumah sakit gitu loh. Ini antara seperti itu. Tapi terlepas dari itu semua, kita tentunya harus senantiasa bagaimana bisa itu tadi. Dalam melaksanakan tugas-tugas ini, tentunya kita tetap harus berpedoman bahwa kita tetap harus bisa melaksanakan dan bisa mengimplementasikan protokol kesehatan secara disiplin. Saya kira itu Pak Bapak. Ya, Pak Bambang Haryanto, terakhir mungkin ada saran kepada pemerintah maupun kepada masyarakat bagaimana untuk bersemangat bertahan dalam menjalani pandemi yang kita semua belum tahu kapan ini akan berakhir. Ya. Monggo Pak, silakan. Saya kira gini Pak Bambang ya, ada kata-kata bijak yang mengatakan bahwasanya dalam setiap musibah kita jangan
jangan mengambil nilai negatifnya, tapi kita harus bisa mengambil hikmah daripada musibah itu sendiri. Jadi saya pernah alami seperti ini. Nah, dalam konteks ini tentunya saya berharap, pertama bahwasanya kebetulan kan ini kita sebenarnya akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Tentunya kita harus senantiasa mengingatkan pada tanggal 17 Agustus 45 Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan itu sudah jelas bahwa kemerdekaan itu hanya sekedar jembatan emas untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kan begitu Bapak Bang itu loh. Nah, sehingga tentunya kita sebagai yang kebetulan mendapat amanah dari masyarakat untuk menjadi menangani pemerintahan ini, tentunya kita harus bagaimana bisa mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu sendiri yang hari ini masih belum kita akui ya, belum bisa tercapai secara sempurna. Sehingga konteks yang ingin saya sampaikan bahwasanya sejatinya yang namanya eksekutif legislatif itu punya tujuan yang tunggal, yaitu bagaimana membawa kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam kondisi inilah tentunya pertama, pemerintah negara harus hadir dalam persoalan-persoalan ini ada di rakyat, ada di masyarakat. Kehadirannya apa? Tadi mungkin sudah disampaikan bahwasanya banyak penggelontoran anggaran-anggaran kita dalam bentuk jaring pengaman sosial, jaring pengaman ekonomi, dan juga masalah bantuan kesehatan. Ini dalam konteks adalah bagaimana kita hadir. Yang kedua, tentunya bahwasanya sekali lagi ini jangan dijadikan sekali lagi bencana ini jika musibah ini jangan menjadikan suatu menjadikan kita ngelokro atau tidak semangat, tapi justru sebaliknya. Sehingga saya sampaikan bahwasanya optimisme harus kita bangun terus. Sekali lagi, optimisme harus kita bangun terus. Yang kedua, bahwasanya kita tentu harus bagaimana dalam kondisi yang terpepet seperti ini harus bisa, yaitu tadi, kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akal. Sehingga kita bagaimana bisa mengoptimalkan penggunaan akal kita. Bentuknya apa? Yaitu lagi, bagaimana kita berinovasi dan berkreasi. Sehingga saya berharap bahwasanya saya kira di tengah-tengah kita akan merayakan Hari Kemerdekaan ini, tentunya semua ini bagi kita semua yang sedang mendapat amanah dari masyarakat untuk bisa menginternalisasi diri, mengintrospeksi diri bahwasanya masih ada perjuangan yang harus kita perjuangkan terus, yaitu bagaimana membawa masyarakat itu lebih sejahtera. Sehingga dalam konteks tugas dan yang kita laksanakan, semuanya harus diorientasikan kepada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sehingga saya berharap bahwasanya sekali lagi kehadiran masyarakat itu, kehadiran pemerintah kepada negara itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat, dan tentunya dalam konteks ini kita akan menyengkuyung bersama-sama bagaimana supaya sekali lagi tujuan tunggal kita antara eksekutif dan legislatif di Jawa Tengah ini akan membawa Jawa Tengah lebih sejahtera. Karena konteks untuk mengukur kesejahteraan itu adalah sangat sederhana. Salah satunya adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan. Saya kira itu Pak Bambang. Bagus, terima kasih sekali Pak Bambang Haryanto Baharudin ya, saran-sarannya. Jadi kita harus mengambil hikmah dari setiap musibah, dari setiap masalah, harus selalu optimis dan kreatif, termasuk di dalam meng-create pendapatan, tidak hanya dari pajak tapi juga dari aset dan BUMD. Semua itu tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Terima kasih Pak Bambang Haryanto Baharudin, Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah. Selamat bekerja, selamat berjuang, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.